Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Seperti janji kita di video sebelumnya ya, Mas DU akan menghadirkan video khusus ya tentang seorang nelayan yang lagi viral ya di Tangerang, Banten ya, yaitu Pak Khalid ya, sepak terjang. Nah, ini tersorot oleh publik semenjak beliau diundang di TV One waktu itu ya. Bagaimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung saja ke profilnya Pak Khalid ya. Let's go ya. Ini kalian bisa lihat ya di TikTok ya. Ini Mas Deung ikuti di TikTok. Akun TikTok dengan nama Khalid Mikdar ya. Nah, ini kalian bisa ikuti ya sebagai bentuk support juga. Itu lumayan ya, pengikutnya beliau sudah 33 ribuan gitu ya. Nah, yuk kita langsung saja. Kebetulan Pak Khalid ini barusan diwawancarai ya, bagaimana ceritanya beliau mulai dari diundang di TV One dan seterusnya ya. Oke, langsung saja ini di video yang ini nih ya, kita nonton bersama ya wawancaranya. Sorry. Ya, ini sebuah wawancara ya dengan Pak Khalid ya. Ada yang nelpon. Nah, salah satu yang nelpon itu media TV One di Banten gitu. Dia suruh tolong Kang Khalid, datanya ikut meeting Zoom ya. Ya iya, saya klik aja. Kan saya mah nggak pikir-pikir ya, meeting Zoom tuh ya di HP aja, saya pikir kan, nggak tahu live di TV gitu kan. Nah, kemudian dia mempertanyakan segala persoalan penemageran laut itu, kejadian yang ini ya, saya jawab apa adanya. Nah, sepertinya itu setelahnya itu ada berita yang memberitakan bahwa nelayan nama Khalid keceplosan ngomong gitu, pelaku. Nah, itu kemudian besoknya diundang lagi ke TV One di acara Catatan Demokrasi ya, di Catatan Demokrasi. Nah, akhirnya saya ngobrol di situ, ternyata kan di situ disandingkan dengan yang sifatnya kontradiksi gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita ikuti gitu kan. Saya tuh nggak tahu akan bagaimana nantinya segala macam. Yang jelas ya saya ungkapkan apa yang saya ketahui di lapangan. Di awal-awal juga kan saya bilang bahwa saya makan dasarnya itu kan empiris gitu, serba pengalaman gitu kan. Kemudian ya setelahnya itu nggak tahu menarik atau tidaknya ya, tapi yang jelas sih kepentingan saya bukan saya pengen viral gitu kan. Misalnya pengen viral, pengen dikenal, itu bukan kepentingan saya gitu. Nggak ada pikiran misalnya biar masuk TV lah, biar viral. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan ke publik tentang sesuatu yang ada di lapangan, di bawah gitu, bahwa ini ada persoalan gitu, ada kedoliman di bawah, dan ini harus saya ungkap gitu. Mantap. Ya itu aja sih sebenarnya mah. Ada misalnya viral segala macam ya, nggak tahu, itu sifatnya kan persepsi ya, sifatnya subjektif, terserah pemirsa gitu kan, bagaimana menilai saya gitu kan. Ya siapa sih saya gitu kan, seorang nelayan gitu ya. Kalau bahasa pontangnya mah serbet rombeng kok gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah, yang hebat gitu kan, kemudian dielu-elukan gitu kan, kemudian akhirnya saya terobsesi gitu kan dari ketenaran. Kan udah saya bilang di awal, kalau kemudian saya itu motifnya ketenaran, ini juga akan membahayakan pemikiran saya. Kenapa membahayakan? Artinya pemikiran tentang memperjuangkan hak-hak rakyat juga akan terganggu nanti. Nanti obsesinya ketenaran, malah saya lupa dengan perjuangan saya gitu.
gitu. Ya sepengetahuan saya mah, saya udah 7 bulan lebih, ya 5 bulan kurang lebihnya 7 bulan lah saya tahunya, karena memang pas pada waktu saya sulit menangkap ikan di perairan sini, jadi saya harus ke sana, ke wilayah Klunjo, ke ini gitu, daerah Tangerang lah gitu. Oh kok ada pagar-pagar, ini apa gitu kan. Ya tadi itu ketika ada kontradiksi, ini adalah swadaya gitu kan, bahwa ini adalah buat kerang bambu, buat apa gitu, rumpon udang atau apa. Ya saya pikir karena saya juga kebetulan ya belajar tentang budidaya, bagaimana budaya rumput laut, apa namanya, kerang hijau segala itu, ya bukan seperti modelnya gitu. Dan terus saya hitung-hitung juga kan, dana yang dikeluarkan itu nggak mungkin swadaya, nggak mungkin lah. Terus hitung-hitungan analisa ekonomi juga kan, kita misalnya niat nih swadaya mau bikin kerang bambu atau apa, hitung-hitungan analisa ekonominya rugi, bukan begitu modelnya lah intinya kerang bambu. Nah justru kan udah saya bilang di awal tuh di TV One, justru saya melihat ini ada seperti membuat sketsa gitu. Kalau dilihat dari atas tuh seperti tambak-tambak gitu kan, yang kemudian loh kalau diplot ini kayak tambak lah, jajan udah transaksikan. Ya itu aja sih awalnya curiga, ya ternyata kan fakta gitu kan. Awal mungkin di TV One, oh, kamu jangan ini ngomong sembarangan, apa ini, mana buktinya, datanya gitu kan. Ya kalau saya pikir masalah bukti, masalah data bukan rahasia umum, semua juga tahu, cuman berani nggak ngomong itu aja sih. Berani nggak itu ya, itu aja Pak Khalid ya. Justru kemarahan saya itu ketika saya sering ketemu dengan teman-teman nelayan di Tangerang, dan mereka ngeluh sama keluhannya seperti saya gitu. Karena merasa tempat mata pencariannya itu dipersempit gitu, nggak bebas. Dan kita udah laporkan juga ke DKP, dan kelompok HNSI juga udah ngomong itu awal-awal. Dan cuman kan ya tadi itu kata saya kan, lagi-lagi berlaku berbuat itu tergantung dia punya niatnya apa. Awal-awal rame gitu nolak, nggak taunya diam ini, tapi kan itu nggak beres di situ. Ya lapor juga sama Uden ke DKP provinsi. DKP provinsi ya juga nggak berdaya karena ini urusan pusat katanya. Bukan saya doang, artinya banyak kawan-kawan, artinya keberanian. Kalau ngomong keberanian lah gitu kan, saya berani ungkap itu ya karena memang udah saya bilang di beberapa stasiun TV, kita sebagai masyarakat ini udah terlalu diinjak. Nah diinjaknya ini bahkan bukan sembarangnya, jadi udah diinjak di dataran yang paling bawah, sehingga udah tidak ada dataran lagi. Ya berarti kan nunggu loncatan tertingginya, saya bilang gitu. Ya inilah meledak gitu kan, jadi viral gitu kan. Ya mungkin ini juga kan kehendak Allah gitu kan, bukan berarti kemampuan saya, tapi mungkin inilah cara Allah untuk membantu atau mendengar jeritan masyarakat gitu yang terdolimi itu. Ini kenapa Bapak berani ini mengungkapkan ke publik ya? Pertanyaan ringan itu. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur etik netes, tek, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini mah. Ini pertanyaan berikutnya ya. Tekanan, nggak ada tekanan, sama aja. Yang namanya hidup itu sebutnya
ujian. Mau saya ngelawan ini maupun enggak ya tetap aja kok. Kalau misal tekanan mah dong, mau beli rokok aja saya harus keluar dulu, ngeluarin tenaga, ngeluarin energi. Saya mau nyalain rokok aja, cari gas tuh kan ngeluar energi tuh. Kalau nggak ada energi mah nggak nyampe tuh. Itu paling kecilnya. Lah ya tekanan biasa di dunia. Cuman kan hal kayak begitu kan suatu hal yang sunatullah biasa itu mah. Ya misalnya gini, nikah masalah nggak nikah masalah, milih mana? Milih nikah. Miskin masalah, kaya masalah, tinggal milih. Oh milih kaya, kaya apa? Semuanya itu pasti ada konsekuensinya itu mah. Pilihan, hidup itu pilihan. Udah pilihan. Jadi apa yang saya lakukan, tindakan apapun, itu pilihan saya udah. Jangan nyalahin orangnya, pilihan saya udah dengan segala konsekuensinya. Lain satu, kita tidak terhenti di pencabutan pagar, pelakunya dong, tangkap. Di situ juga ada masalah transaksi lah, sikat juga sampai siapa yang terlibat di birokrasinya. Itu kan, tinggal kan kita lihat negara ini mau berpihak di rakyat atau mau berpihak di kantongnya sendiri. Itu aja sih. Ntar kan kelihat nih. Itu. Ya harapannya gini, ya berarti kan kalau harapan itu kan kepada pengelola negara berarti kan gitu. Artinya saya berharap kepada pengelola negara, sudahilah. Sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara, kayak macam memperkaya diri, sudahi. Sudahi udah, percaya deh. Tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya. Oh, ngapain sih hidup sementara gitu? Sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undang Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara. Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk, air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan, api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Ya, itu aja pesannya. Ini pesan Pak Khalid ya, buat kita semua ya. Kami menghimbau kepada rakyat Banten khususnya ya, umumnya kepada rakyat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap masalah di Banten ini itu juga potret persoalan saudara-saudara kita di Rempang, saudara-saudara kita di Surabaya, saudara-saudara kita di Manado, saudara-saudara kita di pesisir utara Manado gitu, dan yang lainnya pasti ada banyak persoalan gitu kan. Nah ini sama gitu, kesakitannya sama, penderitaannya sama, ada gusuran, ada penyerobotan lahan segala macam ya, sama, yakin sama ini. Yakin bukan di Banten doang. Nah, maka dari itu sebagai sama-sama rakyat gitu kan, mari kita bareng-bareng bersatu. Buktikan bahwa
negara Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kedaulatan itu, bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat, tidak ada tuh dewan-dewan, segala menteri, segala bupati, wali kota, segala macam, nggak ada kalau nggak ada rakyat. Jadi rakyat itu adalah penting, harus diutamakan, nggak boleh enggak. Ya. Jadi pesan terakhir tadi ya, rakyat itu harus diutamakan karena kedaulatan itu adalah milik rakyat ya. Dan sebuah kalimat yang sangat menyentuh ya, sangat bisa apa ya, kalau istilahnya kita menulis itu dikasih stabilo lah ya, ditandai ya, itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan lenyap ya kecuali Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa takut ya? Bagi Pak Khalid, dia nggak takut ya sama apa namanya, misalnya kehilangan ketenaran, kehilangan kehidupan, kehilangan apapun itu ya, karena toh ujung-ujungnya ya semua akan lenyap ya. Dan itu juga pesan buat para orang-orang yang merasa berkuasa ya, semuanya akan lenyap ya. Korupsi sebanyak apapun ya akhirnya lenyap juga ya. Itu ya dari Pak Khalid ya. Oke, kita lanjut ya. Ada testimoni dari salah satu anggota DPR ya, kebetulan dari Banyuwangi juga ya, sama dengan daerah saya itu Pak Sony. Kebetulan kami pernah bertemu juga. Ini kita lihat ya testimoni tentang Pak Khalid ya. Tak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Masa tiba-tiba yang nyabut belum apa angkatan laut, Bapak pernyataan berikutnya salah kayak gitu kan, kita ngeri Pak. Masyarakat lihat ini gimana instrumen negara, dua-duanya bisa berbeda. Ribuan bambu kayak gitu di sebelah situ mungkin ada Pol Airut, masa sih nggak tahu. Kalau ditanya, saya pengen tahu apakah pernah ada forum yang untuk mempertanyakan itu. Sekarang bahkan kalau di media kita bisa lihat yang namanya penerima SGHB itu direksinya direksinya kemudian komisarnya siapa saja, kita tinggal buka handphone bisa. Saya banyak belajar dengan seorang tokoh yang sekarang lagi viral, namanya Nelayan Khalid. Banyak pernyataan-pernyataan yang kadang justru membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Cuman sayangnya judulnya juga agak ngeri, itu buku yang dibaca itu Logika Penjajah. Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi
fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih, Pak? Bukankah dalam temuan saya, Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini, memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Masa sih Pak Sakti Wahyu Tenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini? Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan? Saya berpikir, Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih, karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir, untuk menutup itu setelah itu dikeluarkan sertifikat dan sebagainya. Sedimen laut alasannya. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita, jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya, dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan. Saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak. Luar biasa. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat, karena persoalan sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Gak usah takut siapa yang Ya, masang itu. itu tadi dari 3 anggota DPR ya. Salah satunya ini Pak Sony yang pertama tadi ya. Kebetulan kita satu daerah ya di Banyuwangi, dan kita pernah bertemu juga dalam satu acara. Intinya beliau bertiga ini sangat-sangat mengapresiasi Pak Khalid ya, nelayan yang sangat berani menyuarakan perjuangan ya, menyuarakan kebenaran ya demi sesama nelayan ya. Jadi bukan hanya demi kepentingan dirinya, tapi juga orang banyak ya. Bahkan beliau tadi bilang sepertinya ini bukan hanya di wilayah Banten atau Tangerang ya, tetapi juga kita dengarkan baru-baru ini ada di wilayah Surabaya, Sidoarjo, bahkan tidak menutup kemungkinan ya di tempat-tempat lain juga banyak ya. Jadi diharapkan dari keberanian Pak Khalid ini akan ada orang-orang lain ya, Pak Khalid yang lain yang berani menyuarakan ya di daerah lain ya. Oke, sebagai penutup yuk kita dengarkan lagu Indonesia Raya diiringi dengan ini videonya Pak Khalid ya, yang disambut beberapa orang nih.
ini. Maka kami himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten, rakyat Indonesia akan melawan. Selain Tuhan yang Maha Esa, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini pasti akan punah. Dan ini menurut pandangan mata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak boleh takut untuk melawan oligarki. Yang dia mempunyai watak dan karakter kerakusan dan keserakahan, maka mereka tidak akan pernah kenyang. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah rakyat bangkit dan melawan. Ya, salut buat Pak Khalid ya. Hormat Pak. Oke guys ya, itu tadi sepak terjang dari Pak Khalid, nelayan yang sedang viral saat ini. Walaupun beliau bukannya ingin viral, bukannya ingin tenar, beliau sudah sampaikan tadi, beliau hanya ingin memperjuangkan ya hak-hak para nelayan ya. Beliau ingin memperjuangkan kebenaran, beliau ingin memperjuangkan hal-hal baik untuk orang-orang di sekitarnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada sebuah profil yang orang-orang juga penasaran ya. Kalau Pak Khalid sudah tidak lengkap rasanya kalau kita membahas kalau kita tidak membahas siapa itu Aguan ya, yang selama ini sering disebut ya kontra dengan pihak Pak Khalid dan kawan-kawannya. Oke, di video berikutnya kita akan bahas siapa itu Aguan. Oke, ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.